saya yakin Pak, masih banyak kawan-kawan pengusaha UMKM ini masih tidak tahu prosedur mendaftarkan merek saya gimana, atau kadang-kadang malah nggak tahu kalau merek itu sebenarnya secara hukum perlu didaftarkan supaya tidak diambil oleh pihak lain. Ya kita tahu misalnya amplang yang diciptakan oleh Rutan ini memiliki khas dan rasa yang tersendiri ya dengan amplang yang lain, sehingga ini yang membedakan menjadi merek, menjadi pembeda dengan produk yang lain. Untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang mengklaim gitu jangan-jangan ini mereknya sama nih kan gitu ya. Sudah memiliki sertifikat merek. Jadi artinya secara segi hukum bahwa merek kita ini sudah sah menjadi hak milik Rutan kelas 2B Tanah Grogot, yaitu produknya namanya amplang, mereknya Tengwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Popas, podcast pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Jumpa kembali dengan kita dengan suasana baru, dengan narasumber baru dan istimewa kali ini yang mungkin akan netizen bertanya-tanya siapakah narasumber kita kali ini. Sebelum kita berbincang-bincang santai dengan beliau, perlu saya sampaikan dulu bahwa narasumber kita ini adalah Bapak Dr. Ferry Gunawan SH MH. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Nah, podcast ini memang untuk literasi, edukasi untuk sahabat pemasyarakatan, khususnya sahabat pemasyarakatan dan warga yang ada di Kabupaten Pasir dan di Tanah Grogot ini. Tanpa buang waktu, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Selamat siang Pak Kadip, Pak Ferry Gunawan. Selamat siang Pak Karutan, terima kasih ini atas undangannya ke podcast pemasyarakatan ini, Popas ya namanya. Popas, ya betul. Kebetulan di sela agenda saya mewakili Pak Kakanwil itu ya di kegiatan terkait di bidang kekayaan intelektual, Pak Karutan mengundang saya sangat menarik sekali ini. Karena podcast ini tentu menjadi sarana dan media kita untuk menyebarkan informasi. Terima kasih Pak Karutan. Sama-sama Pak. Harusnya kami yang berterima kasih. Karena apa? Ini spesial bagi kami Pak. Karena tadi kita di tempat UMKM tadi, salah satunya Rutan kelas 2B Tanah Grogot yang diberikan sertifikat merek. Ini penghormatan ini karena langsung diberikan sama Bapak ini selaku Kepala Divisi ini yang membidangi terkait dengan hal ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Ini mungkin sahabat pemasyarakatan, ini perlu mungkin saya tunjukkan, mohon di zoom ini bahwa produk kegiatan kerja Rutan kelas 2B Tanah Grogot sudah memiliki sertifikat merek. Jadi artinya secara segi hukum bahwa merek kita ini sudah sah menjadi hak milik Rutan kelas 2B Tanah Grogot, yaitu produknya namanya amplang, mereknya Tengwah. Kalau sahabat masyarakat semuanya di sekitar Kabupaten Pasir maupun Tanah Grogot, kalau makan atau mungkin pernah melihat produk kami amplang Tengwah, dipastikan itu adalah produk asli karya warga binaan Rutan kelas 2B Tanah Grogot. Luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry. Baik Pak Ferry, ini kita ngobrol-ngobrol santai Pak Ferry ya. Ini mungkin memang diperlukan seperti yang kita tahu semuanya bahwa kita dulunya satu payung, satu rumah kita. Dengan karena ada nomenklatur baru, ada masa transisi, kementerian kita dipecah menjadi 3. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan di kami Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mungkin dengan jabatan ini Pak Ferry selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini mungkin perlu memberikan
literasi edukasi ke para netizen ini, sahabat pemasyarakatan Popas ini, khususnya yang ada di Tanah Grogot ini, kira-kira tusi pokoknya ini apa ini Pak? Siap. Silahkan Pak Ferry. Siap, baik, terima kasih Pak Karutan dan sahabat Popas. Ini memang seperti yang tadi disampaikan bahwa kita ini awalnya berasal dari embrio Kementerian Hukum dan HAM, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di era saat ini Kementerian Hukum itu terpecah menjadi 4, Pak. Jadi tadi yang disebutkan ada yang terlewat, yaitu Kementerian Koordinatornya. Oh iya, iya. Koordinator. Kita koreksi ya, ada Kemenko-nya. Kemenko-nya. Lupa, mohon maaf. Jadi setelah Kemenko membidangi Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Hukum, gitu ya. Dan tentu salah satu yang beda di Kementerian Hukum ini, di wilayah tentunya, kita ini memiliki 2 unit eselon 2, Pak, kalau di Kementerian Hukum. Pertama, di bidang divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang saat ini saya jabat, divisi baru ini, sebelumnya tidak ada, dan memang sebelumnya itu levelingnya eselon 3, Pak. Kepala bidang, gitu. Kabid ya. Betul, tetapi memang bukan tanpa alasan ini dinaikkan menjadi divisi khusus karena memang luasnya dan banyaknya regulasi di daerah, sehingga memang pemerintah dan Kementerian Hukum tentunya membentuk divisi khusus di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Kemudian yang kedua itu ada divisi pelayanan hukum yang tadi Pak Karutan sampaikan, salah satunya fungsi di bidang kekayaan intelektual, Pak. Kepanjangan tangan dari pusat Dirjen Kekayaan Intelektual di bidang kekayaan intelektual, dan satu lagi di bidang administrasi hukum umum. Jadi tusinya diampu oleh 2 divisi tersebut. Mungkin ada pertanyaan begini, Pak, kenapa di Kementerian Hukum, kemudian di Kementerian IMPAS dan Kementerian HAM dia karakteristiknya berbeda? Tentu kalau di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu nama kanwilnya kan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Kenapa berbeda dengan di Kementerian Hukum ini? Ini kebetulan saya karena waktu itu tim transisi jadi sedikit mengetahui, Pak. Boleh. Ceritanya begini, dan ini juga buat sahabat Popas seluruhnya. Tentu terdapat 2 model di kelembagaan yang mewakili atau yang memiliki kantor wilayah. Jadi yang pertama itu model kelembagaan yang namanya integrated model, Pak. Dan yang satu lagi divisional. Nah, kalau divisional itu dimiliki oleh Kementerian IMIPAS, Pak. Nah, sehingga dia karena karakteristiknya tusinya hanya bicara pemasyarakatan, bicara imigrasi, gitu ya, sehingga dia fungsinya hanya satu, sehingga dia menganut pola kelembagaan divisional holding istilahnya, mungkin dikenal holding ya, betul. Sehingga langsung ke direktorat. Nah, kalau kami itu menganut terhadap pola integrated model, Pak. Jadi karena integrated model kita memiliki selain kantor wilayah unit eselon 2A-nya, kita juga memiliki 2 unit eselon 2B-nya, yaitu divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Karena yang tadi saya sampaikan tusinya berbeda, Pak, tidak saling berkaitan. Jadi saya di peraturan perundang-undangan, ada juga pembinaan hukum, ada AHU di Yankum, ada KI. Nah, AHU ini kan terbagi lagi banyak, Pak. Ada kewarganegaraan, ada pewarganegaraan, ada fidusia, ada notaris, dan kemudian HAKI juga mengampu ya tadi yang sampaikan merek, paten, desain industri, hak cipta, yang seluruhnya memiliki undang-undang yang beda, Pak. Jadi banyak sekali di Kementerian Hukum, sehingga kita masuk di dalam karakteristik integrated model itu, Pak. Sehingga punya fungsi lain, yaitu salah satu alasan Menpan mengesahkan bahwa kita ini atau menyetujui kementerian model di Kementerian Hukum itu integrated dengan memiliki kanwil tetap, Kakanwil, kemudian kepala divisi
P3H dan pelayanan hukum. Jadi itu Pak, dan Pak Karutan, sahabat Popas, memang kadang kita masih latah kalau ke daerah kayak tadi Pak. Iya, ya, ini betul. ini divisi Kementerian Hukum dan HAM, padahal betul sudah iya. karena tentu harus terbiasa. Iya. Dan tusi yang tadi disampaikan memang berbeda ya dengan integrasi kemasyarakatan dan lain-lain. Jadi demikian Pak, sedikit gambaran apa yang kantor wilayah kita. Baik, terima kasih Pak Peri. Nah, ini kan memang sejalan ini dengan apa tujuan kita bikin podcast. Itu tidak akan terjadi kalau kita mulai dari sekarang ini sosialisasi Pak. Saya pun kalau kemarin anjang sana ke Forkompinda masih taunya masih Kemenkumham aja. Nah ini mungkin sarana podcast ini ke depannya berkelanjutan untuk memberikan sosialisasi dan segala macam. Nah ini kembali lagi nih ke topik utama kita ini terkait dengan kedatangan Pak Peri ini. Yang paling utama memberikan sertifikat tadi. Memang saya yakin Pak masih banyak kawan-kawan pengusaha UMKM ini masih tidak tahu prosedur mendaftarkan merek saya gimana, atau kadang-kadang malah nggak tahu kalau merek itu sebenarnya secara hukum perlu didaftarkan supaya tidak diambil oleh pihak lain. Ini mohon penjelasannya secara singkat Pak Peri, mungkin secara prosedur yang penjelasan yang ringan aja, yang sahabat masyarakat bisa mencerna. Silakan Pak Peri. Baik, terima kasih Pak Karutan dan sahabat Popas. Ini mungkin kapasitas saya akan mewakili Pak Kakanwil dan kemudian juga Pak Kadif Divisi Pelayanan Hukum. Secara gambaran umum, tentu kenapa sih merek ini perlu didaftarkan? Kemudian kenapa nih UMKM ini harus mendaftarkan mereknya? Karena tentu ketika kita mensosialisasikan satu produk, gitu kan, itu yang menjadi peran utamanya adalah merek. Gitu ya. Yaitu merek adalah sebagai pembeda dari produk yang lain. Ya kita tahu misalnya amplang yang diciptakan oleh Rutan ini memiliki khas dan rasa yang tersendiri ya, dengan amplang yang lain gitu ya. Sehingga ini yang membedakan menjadi merek, menjadi pembeda dengan produk yang lain. Kemudian bagaimana sih teknis pendaftaran merek? Jadi memang merek itu berada di wilayah Kementerian Hukum ya, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan di kita di Divisi Pelayanan Hukum merupakan kepanjangan tangan dari direktorat ini, bahwa merek itu bisa diajukan oleh setiap orang gitu ya, oleh atau badan hukum kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, lalu kemudian mekanisme berikutnya seperti apa? Nanti merek tersebut tentunya kita akan lihat gitu ya, apakah merek ini ada kesamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek yang lain. Jadi setelah tahapan administrasi diajukan ke Dijen Kekayaan Intelektual, lalulah kemudian dilakukan pemeriksaan formalitas. Secara administrasi, ketika merek tersebut itu secara administrasi sudah lengkap, barulah dilakukan publikasi Pak. Ini tahapan gambaran umum saja dilakukan publikasi dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang mengeklaim gitu jangan-jangan ini mereknya sama nih kan gitu ya. Betul. Nah itulah tahapan publikasi namanya. Publikasi betul. Nah, setelah publikasi, apakah ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain gitu ya. Nah, barulah masuk tahapan yang namanya pemeriksaan substantif. Karena kenapa sih merek ini berbeda dengan rezim yang lain, Pak? Nah, tadi kita diskusi di luar terkait misalnya hak cipta gitu ya. Karena merek ini sifatnya konstitutif. Jadi siapa yang pertama kali yang mendaftarkan, dialah yang memiliki merek tersebut. Itu prinsip first to file, gitu ya. Beda dengan hak cipta yang deklaratif. Jadi deklaratif itu siapa yang pertama kali mengumumkan, dialah yang pemiliknya, kan begitu. Sehingga sifatnya adalah pencatatan di Dijen KI ini terhadap hak cipta ya. Kalau merek, sertifikat keluarnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan itu dilakukan, sekarang ini ada arahan Pak Menteri, Pak. Jadi jangka waktu itu kalau bisa merek ini paling lama 6 bulan.
Dan ini sangat luar biasa sekali, berbeda bahkan kita melebihi negara-negara lain yang sudah maju. Jadi Indonesia ini patut kita apresiasi juga. Iya. Jadi proses pendaftarannya bisa cepat mekanisme pemeriksaannya hingga keluar sertifikat. Seperti ini Pak ya. Ini butuh waktu 6 bulan ya. 6 bulan paling 6 lama bulan, ya. 6 bulan harus sudah keluar sesuai dengan arahan Pak Menteri. Ini luar biasa nih, saya baru tahu juga ternyata Tengwa itu tenggiri wanita. Nah ini saya balik nanya nih Pak, gimana cara lihat tenggiri wanita atau hanya istilah aja? Baik, jadi demikian Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Nanti kami jelaskan Pak. Ini ada satu pertanyaan menarik yang saya yakin para sahabat pemasyarakatan Popas pasti akan nanya. Kira-kira ada biayanya nggak? Kalau ada, kira-kira berapa Pak? Yang pertanyaan tadi krusialnya di situ Pak. Ya. Kira-kira berapa Pak? Kemungkinan. Ya, jadi mau izin dulu Pak. Walaupun ini pertanyaan ini sebetulnya saya lontarkan ke Kadin Yankum sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena ini kita masih satu ini. Siap. Mungkin gambaran aja Bapak. Oke, tentunya terhadap merek tertentu ada PNBP Pak. Ya. Penerimaan negara pajak terhadap merek yang didaftarkan. Ya. Itu pertama. Kemudian khusus UMK juga ada tersendiri Pak. Jadi biayanya nanti bisa ditulis di sini Pak ya, biaya merek umum, kemudian merek yang khusus untuk UMKM berapa? Pastinya low budget ya Pak ya, kalau untuk UMKM ya. Iya. Dan tentu ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mendorong atau meningkatkan perekonomian di wilayah atau di daerah seperti di Kabupaten Tanah Grogol dan kabupaten-kabupaten lainnya, dan tentu UMKM ini kan menjadi sebenarnya urat nadi bagi di daerah untuk pembangunan perekonomian. Betul ya, betul. Baik. Jadi para netizen sahabat pemasyarakatan tadi sudah, bagi pelaku usaha ini khususnya pelaku usaha UMKM, jangan takut sama ragu. Tadi dari beliau sudah disampaikan bahwa biayanya pun masih terjangkau lah. Saya yakin dengan adanya merek ini pasti pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia pun akan punya keuntungan sendiri daripada pelaku UMKM yang mereknya tidak terdaftar. Kita tanya dulu ke beliau ini, kira-kira keuntungannya apa ini Pak? Antara yang mereknya sudah terdaftar sama belum, apakah bisa untuk jaminan kita pinjaman di bank atau apa, kira-kira keuntungannya apa ini Pak? Kira-kira Pak? Ini pertanyaan yang luar biasa ini Pak Karutan ini. Ini saya seperti lagi bicara dengan Kementerian Ekraf ini. Langsung bicara apa? Langsung menukik kira-kira apa nih? Apa dampak terhadap merek yang didaftarkan gitu ya. Tentu begini Pak Karutan dan sahabat Popas, tentu salah satu tujuan utama merek itu wajib didaftarkan gitu ya, harus didaftarkan, tentunya memberikan perlindungan Pak. Itu yang paling utama terhadap pemilik merek. Selain dari secara teori bahwa mengatakan merek itu adalah merupakan tanda pembeda, tentu ini memberikan kan merek ini bisa saja juga mencangkup terhadap perlindungan konsumen Pak. Jadi merek itu kaitannya dekat juga. Jadi misalnya memberikan perlindungan juga terhadap masyarakat, memberikan keaslian bahwa produk amplang inilah yang asli, gitu ya. Dan membedakan dengan merek-merek yang lain. Itu yang pertama. Jadi secara sederhana mengatakan bahwa merek itu menjadi pembeda dan memberikan perlindungan juga baik terhadap pemilik mereknya dan juga terhadap masyarakat, gitu ya. Ya tentu ada quality controlnya. Saya udah lihat nih dapurnya khusus nih di Rutan sangat bersih sekali, luar biasa. Terima kasih Pak. Bahkan tadi juga bicara ini kalau bisa mengembangkan bisnisnya yang diproduksi oleh Rutan ini, bisa juga meningkatkan PNBP untuk Kementerian Pemasyarakatan ini khusus, imigrasi pemasyarakatan khususnya di Jenpas. Nah kemudian berikutnya ini gimana kalau secara sertifikat? Jadi perlu kita pahami bersama sebetulnya. Ini kan merek ini sifatnya ini intangible asset Pak sebetulnya. Ya kalau kita mengetahui mobil
barangnya ada. Ini merek kekayaan intelektual kadang sifatnya adalah tidak berwujud apa kira-kira. Nah, tentu padahal dia punya nilai jual tinggi. Iya. Jadi berdasarkan PP 24 2000 saya lupa pelaksanaan tentang Undang-Undang Ekonomi Kreatif, dia memberikan ruang, Pak, bahwa khusus pelaku ekonomi kreatif, khusus UMK gitu ya, yang memiliki merek, dia bisa menjaminkan kepada perbankan sebagai kolateral. Nah, itu yang paling itu bisa yang paling penting. dijaminkan dan tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak, Pak. Iya. Apalagi bank. Iya. Kebetulan saya membaca beberapa literasi gitu ya terkait penjaminan kredit ini dengan jaminannya kekayaan intelektual ini memang awalnya cukup rumit, Pak. Bank itu tentu akan melihat kapasitas baik subjek hukum atau perusahaan dalam memberikan kolateral, kan. Dia harus memenuhi unsur istilahnya apa? Ada perbankan itu dalam menilai 5C, prinsip 5C. Dia harus kapasitinya gitu dan lain-lain gitu ya, sehingga dia dapat diberikan. Nah, kalau KI ini bagaimana kalau terjadi macet? Nah, sehingga di dalam PP itu, dan ini juga bukan hanya untuk sahabat Popas, termasuk dengan bank dan juga pemerintah daerah, justru saya sampaikan seharusnya sudah mulai melirik atau menggeser gitu ya ketika kita ingin membangun sesuatu melalui kekayaan intelektual. Karena kan nah, mungkin Pak Karutan tahu sendiri terkait Amplang ini penjualannya sudah berapa kan begitu. Sehingga di dalam PP 24 itu memberikan ruang, Pak, terhadap masyarakat, setiap orang yang ingin menjaminkan dengan jaminannya adalah KI, misalnya dia memiliki proposal, kemudian memiliki sertifikat merek gitu ya sebagai pengakuan, dan lain kapasitas lain sebagai bank untuk menilai sebetulnya. Tapi saya akui ini masih PR besar. Tapi tentu ini perlu dukungan pemerintah, baik pusat dan daerah, terutama daerah. Apalagi kalau kita dorong ini dengan, ya kita tahu Pak ya, namanya kredit usaha rakyat, KUR itu. KUR ya. Nah, itu kan sebetulnya sama sekali dia memberikan cuma-cuma kan begitu. Betul. Nah, kalau kita berikan ini berdasarkan objek KI, saya kira harus menjadi pertimbangan juga di setiap daerah untuk memberikan dukungan ya, betul, untuk memberikan jaminan ini KI. Iya. Jadi jangan-jangan perusahaan ini bisa juga nih datang ke bank untuk membuat khusus gitu, oleh-oleh khusus dan lain-lain misalnya kan untuk pengembangan dengan melihat kapasitas cara kerjanya kan sudah berapa lama, kemudian ya itu kan sebagai profiling kan Pak. Betul. Seru lah kalau bicara ini Pak Karutan ya. Baik. Terima kasih Pak Ferry, ini obrolan kita ini sangat menarik sekali. Tapi karena dibatasi dengan waktu yang terbatas, tapi kita nggak mau kalah dengan waktu ini. Kita sedikit-sedikit, yang penting poin-poinnya kita dapat. Siap. Ini kita geser kembali nih. Kita sesuaikan dengan tusinya Pak Ferry selaku Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Pasti ada kerjasama dengan Pemda, Pak, terkait dengan harmonisasi. Perda ini kan harus tidak boleh melangkahi undang-undang yang di atasnya ini, dan pembinaan hukum, Pak. Nah, ini kira-kira mungkin pesan dari Pak Ferry untuk mungkin Pemda ini, khususnya yang ada di Kabupaten Pasir ini, terkait dengan harmonisasi, kolaborasi, dan kalau setahu saya ini ranahnya Pak Ferry ini pembinaan kayak semacam ada desa sadar hukum. Ya, benar. Mungkin pada kesempatan ini Pak Ferry boleh menyampaikan ke netizen kita terkait dengan harapannya lah terhadap masyarakat. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak Karutan. Ini saya apresiasi sekali nih, podcast ini menjadi sarana juga ya untuk saya komunikasi, untuk bisa dilihat oleh pemerintah daerah, bukan hanya sahabat Popas gitu ya. Jadi Divisi Peraturan Perundang-undangan Induk ini kan salah satunya melakukan fasilitasi, Pak, dalam pembentukan peraturan daerah khususnya produk hukum di daerah. Ya tentu era baru saat ini, nomenklatur baru, kemudian divisi baru, tentunya ya saya katakan bukan rezim baru, tapi ini kan pemerintahan baru gitu ya. Dan tentu Bapak Menteri Hukum juga concern terhadap regulasi, terhadap percepatan,
pembangunan, karena kan konteksnya pasti ke pembangunan. Segala sesuatu kebijakan tentu didasarkan oleh regulasi kan begitu. Harapan kami tentu meningkatkan kolaborasi lebih baik dengan setiap daerah di Provinsi Kalimantan Timur ini, khususnya Kabupaten Tanah Grogot ini, dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, sehingga kita ini dapat terlibat sejak pembentukan atau perencanaan awal, Pak. Nah, kenapa saya katakan kita diharapkan dapat terlibat? Karena di ujung harmonisasi ini, Pak, saat ini kita menentukan, kita kan sudah ada namanya e-harmonisasi, elektronik e-harmonisasi. Jadi Pak Menteri ini bisa memantau seluruh aktivitas, Pak. Rapatnya kita upload, analisis konsepsinya dan lain-lain gitu ya. Dan kita diberikan waktu itu hanya 1 minggu, 5 hari. Jadi 5 hari 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kan itu cukup sulit ketika kita tidak mengetahui bagaimana rancangannya, bangunan draftnya. Kan saya kira sangat sulit karena tentu harmonisasi ini bukan hanya bicara drafting. Legal drafting, hanya kata-kata, tapi juga materi muatan. Jadi materi muatan ini juga sangat penting karena ini menjadi syarat formil, Pak, dilakukan harmonisasi ini. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa divisi peraturan perundang-undangan ini dibentuk di setiap daerah. Karena setiap peraturan daerah, peraturan kepala daerah wajib hukumnya dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum. Jadi kalau tidak melalui harmonisasi, saya pastikan itu cacat formil. Jadi harapannya tentu kita berkolaborasi lebih baik lagi dalam konteks Propemperda, perencanaannya, kemudian penyusunannya, sampai jadi produk hukumnya itu ya, perdanya, sehingga kita harmonisasi ini inline dari awal sampai dengan akhir. Tentu arahan Pak Kakanwil ada tim zonasi khusus untuk harmonisasi. Tetapi ketika saat penyusunan kan tentu kesibukan dan lain-lain, Pak Kanu memberikan kewenangan untuk memerintahkan perancang mana. Karena tentu ada check and balance kan, harmonisasi itu kan sebenarnya check and balance betul Pak, segala macam. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang alhamdulillah sudah berjalan di Kanwil Kaltim ini, melakukan harmonisasi melalui e-harmon. Jadi seluruhnya kita sudah melalui harmonisasi. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya kan baru 6 bulan nih di Kaltim. Alhamdulillah kita sudah mengeluarkan 5 inovasi, Pak. Pertama, dalam rangka mendukung harmonisasi di daerah, kita melakukan percepatan, yaitu program namanya Harmonis, Pak. Harmonis itu harmonisasi one day service. Jadi kita melakukan harmonisasi dalam 1 hari dari mulai masuk permohonan harmonisasi sampai dengan surat selesainya keluar. Yang memang kita batasin sesuai dengan tertentu, Pak. Tetapi harmonis ini harapan kami menjadi sarana lah. Jadi tools of social engineering, perubahan gitu ya terhadap masyarakat, khususnya kepada Pemda untuk membentuk produk hukum daerah secara ideal dengan pelibatan dan lain. Kan praktis kalau sudah dari awal semuanya bisa juga 1 hari sebenarnya. Iya betul. Itu yang pertama. Kemudian kita ada namanya tusi baru juga sebetulnya. Jadi bukan hanya di Kanwil tapi di BPHN, Pak, sebagai instansi pembina kita ada namanya literasi hukum. Jadi literasi hukum kita tentu harus memberikan literasi kepada masyarakat. Ya seperti di podcast ini salah satu momentum bagi saya memberikan literasi terkait tusi, terkait dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk menyampaikan sehingga kita membentuk yang namanya pojok literasi. Jadi kita sudah kemarin karena hari KI kebetulan, jadi saya undang terkait royalti, bahas musik untuk mendukung daerah dan lain-lain, dan saya mengundang langsung musisinya, Pak. Waktu itu saya undang Marcel Sihaan menjadi narasumber, kemudian Pak Chandra Darusman untuk memberikan literasi. Alhamdulillah ya, sudah berjalan gitu ya. Nggak mau kalah juga ini sama Popas nih. Itu yang ketiga kita bikin juga yang tadi sampaikan, Pak, obsesi Siranum, obsesi obrolan seputar tugas fungsi perundang-undangan. Dan kita sudah khusus di Kementerian Hukum sudah kita wawancara terkait diskusi-diskusi. Kemudian
Berikutnya kita bekerja sama dengan kampus, Pak. Jadi kita punya program namanya Pena Kampus. Pena Kampus ini singkatan dari perancang, penyuluh, analis, mengajar di kampus. Ini juga salah satu inovasi, Pak, ya. Inovasi mendukung program Merdeka Belajar. Dan kita datang ke kampus, tusi-tusi kita disampaikan, program-program dan lain-lain. Atau sebaliknya, mengajar dan kita juga belajar. Jadi bisa. Betul, itu namanya Pena Kampus. Kemudian berikutnya mendukung humas dan yang ada di Kanwil, kita membuka juga yang namanya P3H menjawab, Pak. Jadi P3H menjawab itu baik analis kita bagi gitu ya, untuk bisa langsung kalau ada merespon pertanyaan langsung secara online melalui WhatsApp gitu ya, sehingga bisa lebih dekat. Tapi umumnya kan kita kalau koordinasi sudah bagus nih, jadi bisa langsung ke ketua zonasi dan lain-lain. Jadi demikian, Pak. Baik, program kita. Karena ini sahabat Popas sekalian sudah ada di ujung podcast kita ini. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Ferry, Pak Dr. Ferry, terkait dengan apa yang kita bahas. Kita sungguh, saya secara pribadi nih Pak Ferry, terima kasih, banyak literasi, banyak edukasi nih, khusus secara diri pribadi saya tambah wawasan juga. Nah ini sebelum saya tutup, tadi ada pertanyaan dari Pak Ferry, kenapa kok mereknya Tengwa ini Tengiri Wanita? Ini filosofinya, Pak. Wanita itu kan penuh dengan kelembutan, asik, kehalusan. Nah, memang Tengiri ini kenapa dipilih wanita? Fakta nyatanya ternyata daging Tengiri Wanita itu memang lembut, di lidah itu memang agak halus, lembut gimana, pokoknya beda lah. Nanti Pak Ferry bisa merasakan sendiri, pasti komentar dari para konsumen kami itu seperti itu, Pak. Makanya kita namai Tengwa. Nah, cara memilihnya secara visualnya yang paling gampang, biasanya Tengiri yang lebih gemuk daripada yang lain itu biasanya itu wanita, Pak. Bukan berarti, mohon maaf ini para sahabat Popas, bukan ngomong kalau wanita itu gendut gemuk, tidak. Ini ngomong soal ini bukan body shaming ya. Ini terkait dengan Tengiri Wanita ini. Demikian. Ini sebelum kita tutup ini, Pak Dr. Ferry Gunawan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, kami minta waktunya sejenak untuk mempromosikan nih amplang kami ini supaya memprovinsi dan mengindonesia lah bahasanya. Kami mohon kerelaannya untuk mempromosikan produk kami, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak Karutan. Ini memang saya sudah coba, Pak. Tadi di acara sudah sama tadi ya malah. Malah saya nggak ngerti. Jadi memang amplang Tengwa ini sangat beda ini. Sahabat Popas dan seluruh dimanapun berada. Jadi kalau datang ke Provinsi Kalimantan Timur gitu ya, masuk Balikpapan, ini ke Samarinda, kemudian ke pusatnya di Tanah Grogot ini harus banget mencoba amplang Tengwa ini. Jadi ada sensasi merasakan Tenggiri Wanita tadi yang disebutkan Pak Karutan ini. Filosofinya seperti itu. Lembut dan lain-lain ini. Saya berharap Pak Karutan ini justru produk ini harus ada di setiap perbatasan nih, bandara dan lain-lain. Ini saya yakin booming ini amplang ini. Enak-enak banget ini. Iya. Pokoknya selamat juga untuk khususnya rutan Tanah Grogot. Gitu ya. Ini sangat luar biasa. Kami juga sudah diajak berkeliling melihat fasilitas kesehatan, kemudian dapurnya. Ini sangat standar sekali, luar biasa, bersih. Bahkan saya ini kaget juga, ternyata over kapasitas tapi kok kelihatannya adem aja. Ini luar biasa ini Pak Karutan. Dan bersih, tertata rapi. Itu makanya. Masa Pak, ternyata over juga ini Pak. Ya perlu disampaikan ke pemerintah secara ini over, tapi luar biasa pengelolaannya lain-lain. Dan saya lihat dapur khusus untuk amplang ini dan dapur apa istilahnya, dapur umum istilahnya Pak ya. Luar biasa ini. Semoga
ditingkatkan ini Pak Amin, amin, Karutan. amin. Amin, Sukses terus, keren ini. Amin, amin, terima kasih. Memang rencana tadi saya sudah ngomong sama Pak Kepala Dinas UMKM tadi, Pak Dinas Koperasi tadi kan di depan itu kan masih sepi, banyak stand-stand yang kosong Ya. waktu kita tadi acara itu nanti rencananya saya bekerja sama beliau mungkin di Car Free Day hari Jumat atau apa, kita punya musik di sini Ya. untuk menghibur dan sekaligus untuk meramaikan kembali UMKM yang gedungnya sudah ada, standnya ada, tapi geliat ekonominya kayaknya kurang. Nanti kita juga punya tanggung jawab moral lah untuk meramaikan di sana juga. Terima kasih ini atas Siap, sama-sama. kehadirannya Pak Ferry. Terima kasih juga. Demikian sahabat pemasyarakatan Popas dimanapun Anda berada, kita dan Anda semuanya sudah menerima literasi, edukasi dari narasumber kita kali ini. Sampai jumpa kembali di Popas berikutnya. Salam pemasyarakatan pasti bermanfaat.